Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmi Faizan, NIM E1E12011. Di video ini saya akan menuliskan kembali kode-kode yang telah dijelaskan dalam video oleh Pak dosen, yaitu tentang HTML. Jadi kepanjangan dari HTML merupakan Hypertext Markup Language. Jadi HTML ini yang digunakan pada web-web, yang digunakan untuk menampilkan teks pada web, gambar, dan lain-lain. Jadi di HTML bukan bahasa pemrograman, bukan disebut sebagai bahasa pemrograman. Jadi untuk menuliskan kode HTML kita membutuhkan yang pertama ada text editor, dan kemudian untuk menampilkan kode tersebut kita butuh browser. Jadi kita langsung menulis kode tersebut. Kita open folder, kita buat folder baru. Sekarang kita sudah berada di folder tugas 1. Pertama-tama kita buat dulu folder file HTML-nya. Kita klik new file, kita beri nama filenya adalah index.html. Oke, selanjutnya kita buat struktur dasar HTML dengan cara kita tinggal ketik tanda seru dan enter. Nah, langsung muncul struktur dari HTML. Jadi struktur HTML itu ada beberapa. Yang pertama ada ini doctype HTML, ada HTML, ada head, ada body. Jadi pertama doctype. Jadi doctype berfungsi untuk memberitahukan kepada browser bahwa HTML yang kita gunakan adalah HTML5 atau HTML yang versi terbaru. Ini ada tag HTML, dan kemudian ada tag head, tag atau tag heading, tag head. Di tag head ada meta, ada title. Nah, tag title ini nanti yang akan muncul di bagian atas browser. Di sini tag title yang akan muncul di sini nanti. Kemudian tag body. Nah, di body ini kita tuliskan semua kode-kode yang akan kita masukkan ke dalam web. Kemudian kita masuk di tag-tag yang sering digunakan pada HTML. Pertama ada tag heading. Selanjutnya ada tag paragraf. Kemudian ada tag link, tag img atau tag untuk memasukkan gambar. Dan ada tag UL atau list item untuk menampilkan item list. Dan ada tag tabel dan tag form. Tag yang pertama tag heading. Jadi tag heading ini untuk membuat tulisan judul. Di tag heading ada heading 1, ada heading 2 sampai heading 6. Sebentar kita lihat perbedaan dari heading 1 sampai heading 6. Untuk membuat heading 1 kita tinggal tulis H1 gini. Nah, kita tulis tulisannya ini adalah
heading 1. Nah, kalau kita lihat di browser tampilannya seperti ini. Jadi heading 1 itu tulisan yang paling besar, tulisan judul yang paling besar. Kita buat selanjutnya. Heading 2, 3, 4, 5, sampai 6. Kita lihat di browser. Jadi seperti ini. Heading 1, kemudian heading 2 semakin kecil, heading 3, heading 4, heading 5, sampai heading 6. Nah, tag BR. Ini tag BR untuk membuat baris baru. Selanjutnya kita masuk di tag paragraf. Untuk membuat paragraf di sebuah web, kita tinggal tulis P, tag P seperti ini. Nah, dalam tag P kita memasukkan tulisan. Begini. Nanti tulisannya akan muncul seperti ini. Oke, kemudian kita juga bisa membuat tulisan tertentu menjadi bold atau menjadi italic, atau tulisan tersebut kita buat di tengahnya menjadi berbaris. Nah, untuk membuat tulisan bold, kita menggunakan tag yang namanya tag B. Tag B itu tag bold. Misalkan di sini untuk tulisan teknologi informasi dan komunikasi, saya mau buat bold. Kita tinggal memasukkan teks tersebut ke dalam tag bold, ke dalam tag B. Selanjutnya, untuk membuat tag italic atau teks miring, itu menggunakan tag I. Ini. Ini. Kemudian untuk tag yang di tengahnya tulisannya menjadi bergaris, kita menggunakan tag del. Dan kita lihat di browser. Nah, yang tadi ini tag bold akan tulisannya menjadi tebal, kemudian ini menjadi tulisannya menjadi miring, dan ini menjadi bergaris di tengahnya. Kemudian kita masuk lagi di tag link. Jadi membuat tag link kita tinggal mengetikkan tag A, tag aref. Nah, jadi di sini, nah, yang ada di dalam kutip ini kita isi dengan link yang akan nanti kita tuju. Kemudian di sini kita isi tulisan yang akan diklik nanti. Nah, di sini saya tulis, misalkan kita akan menuju ke situs Google. Kita tinggal tulis alamat google.com. Untuk tag link ini kita harus menuliskan awalan dengan http -2 garis miring. Di sini kita tulis link ini menuju Google. Nah, begini. Link ini menuju Google. Kalau kita klik ini akan menuju ke link yang kita tuliskan sebelumnya. Selanjutnya adalah tag img atau tag untuk memasukkan sebuah gambar. Kita tinggal tulis img
Nah, di IMG ada source atau src dan ada alt. Nah, untuk src ini kita masukkan di mana lokasi gambar yang akan kita masukkan itu berada. Misal di sini gambar satu saya masukkan dulu ke dalam folder. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini ada folder img dan di dalamnya ada file gambar 1.png. Nah, di src ini kita masukkan alamat atau lokasi dari gambar tersebut. Di sini kan ada folder img, maka kita tulis dulu nama foldernya slash, baru kita tulis nama filenya gambar 1.png. Dan sini ada alt. Jadi kegunaan dari alt ini apabila gambarnya tidak muncul dalam browser, maka yang ditampilkan ini ya tulisan dari alt. Misalkan ini adalah gambar. Coba kita lihat. Nah, ini gambar yang sudah saya masukkan tadi. Nah, kalau misalkan gambar ini tidak muncul di browser, maka yang tampil tadi itu tulisan ini. Ini adalah gambar. Oke. Kemudian kita lanjut di tag list item. Untuk tag list item itu ada dua. Yang pertama ada ordered list dan ada unordered list. Ordered list itu list yang berurutan seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada unordered list, itu list yang tidak beraturan. Jadi listnya itu menggunakan simbol-simbol seperti simbol kotak, titik, titik besar. Kita buat untuk tag ordered list, kita buat OL. Nah, kemudian di dalam tag OL kita isi dengan itemnya. Kita tulis dengan list item. Misalkan item yang pertama kita tulis HTML, dan yang kedua CSS, dan yang ketiga JavaScript. Ini untuk tag OL. Untuk tag UL kita tinggal ubah tag yang ada di sini. Kita lihat di browser seperti ini. Ini tag OL menggunakan menggunakan ordered list, list yang beraturan 1, 2, 3, dan tag UL unordered list menggunakan simbol seperti ini. Selanjutnya kita buat tabel. Untuk membuat tabel kita menggunakan tag table. Dalam tag table ini kita isi dengan baris dan kolom. Misalkan saya membuat tabel dengan 2 baris dan 2 kolom, maka kita bisa tulis untuk barisnya itu menggunakan tag tr. Ini baris pertama, baris kedua, dan untuk kolomnya kita menggunakan tag td. Ini kolom 1, ini kolom 2. Nah, di baris pertama kolom 1 misalkan kita isi dengan nama lengkap. Dan sini kolom kedua kita isi alamat. Dan baris kedua kolom pertama misalkan kita isi namanya Andi, alamat Kendari. Oke, kalau kita lihat seperti ini adalah tabel dengan 2 baris 2 kolom. Kita juga bisa menambahkan border atau garis di pinggir tabel. Kita tinggal tulis border dan ketebalannya itu sesuai dengan angka yang kita masukkan. Misalkan 1, 2, 3. Misal di sini saya masukkan 1. Nah, seperti ini.
Nah, kalau kita mau tambahkan lagi barisnya, kita tinggal copy ini. Kita tinggal tambahkan saja tag tr. Begini. Nah, akan bertambah. Oke, selanjutnya tag form. Jadi tag form ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah formulir, untuk mengirim sebuah formulir. Sama seperti Google Drive, Google Form, sama seperti Google Form. Oke, untuk membuat tag tersebut kita tinggal tulis form, dan di dalam form kita isi dengan tag-tag yang akan kita masukkan nanti, inputan yang akan dimasukkan. Misalkan di sini kita buat dulu labelnya untuk misalkan nama. Di sini kita isi nama lengkap. Kemudian untuk inputannya, tipenya adalah teks, namanya adalah nama, dan ID-nya itu harus sama dengan for yang ada di label. Di sini kan for-nya adalah nama, maka ID-nya kita tulis nama. Oke, kalau kita lihat di browsernya, oke, kita beri jarak dulu bagian sini. Nah, begini. Ini label yang kita tulis tadi, dan ini inputan yang bertipe teks. Nah, seperti itu. Nah, ini mengapa antara for dan ID-nya itu harus sama, karena apabila for dan namanya ini berbeda, kalau kita klik misalkan di begini, misalkan berbeda. Nah, kalau kita klik labelnya, itu tidak langsung mengarah ke inputannya. Nah, kalau for dan ID-nya sama, kita tinggal klik saja nama lengkap, maka otomatis langsung. Di sini saya belum save. Nah, kalau kita klik nama lengkap, langsung masuk di inputannya. Ya, seperti itu. Jadi antara for dan ID-nya itu harus sama. Kita juga bisa menambahkan placeholder pada inputan. Nah, ini gunanya untuk memberi kejelasan saja pada inputannya apa. Seperti ini. Misalkan saya mau tambah lagi ke misalkan saya tambah lagi alamat. Oke. Oke, seperti ini. Kita tambahkan BR di sini. Nah, kita sudah buat dua inputan untuk form. Kita bisa isi dengan nama, dan kita bisa isi dengan alamat. Tapi biasanya itu alamat menggunakan text area. Jadi text area itu kita bisa memasukkan lebih banyak karakter atau kalimat. Jadi seperti ini. Nah, di sini kan untuk formnya kelihatannya tidak sejajar antara inputan yang di atas dan inputan yang di bawah. Nah, untuk membuat form yang lebih rapi, nah form ini bisa kita masukkan ke dalam tabel agar
tampilan form yang kita buat itu terlihat rapi seperti ini. Kita coba buat, kita hapus dulu ini. Oke, kita pertama buat tabel, tag tabel. Kemudian di dalam tag tabel kita isi lagi dengan tag form. Oke, selanjutnya kita tinggal isi untuk baris pertama, tag form baris pertama, kemudian kita isi dengan kolomnya. Nah, kita isi pertama adalah label nama, oh, nah selanjutnya saya buat lagi untuk baris berikutnya. Saya isi dengan password. Untuk password TP-nya password. Nah, ini form yang kita buat terlihat lebih rapi. Oke, kita hilangkan saja placeholder-nya. Selanjutnya kita buat lagi baris berikutnya. Di baris berikutnya kita isi dengan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin kan itu ada laki-laki dan ada perempuan. Maka kita menggunakan tipe inputannya itu adalah tipe radio. Salah di sini.
Jadi sudah untuk jenis kelamin. Nah, selanjutnya kita akan buat hobi menggunakan tipe inputannya checkbox. Kita buat tabelnya. Kemudian kita buat inputannya. Kita menggunakan tipenya checkbox. Misalkan hobi yang pertama olahraga. Dan kita buat labelnya untuk olahraga. Kita buat label untuk olahraga. Kita masukkan lagi hobi yang kedua, misalkan membaca. Oke, untuk hobinya sudah kita buat. Jadi perbedaan antara tipe radio dan tipe checkbox. Kalau tipe radio itu kita hanya bisa memilih satu pilihan. Sorry. Nah, jadi untuk hobi bisa banyak. Di sini ada kesalahan untuk jenis kelaminnya. Kemudian kita buat lagi di baris berikutnya. Itu ada tanggal lahir. Kita buat labelnya lahir. Kita menggunakan tipenya adalah date. Oke, selanjutnya kita buat lagi email. Email, tipe inputannya adalah email.
Selanjutnya kita buat tipe inputannya number. Di sini kita buat labelnya umur, sorry, lupa terus ini. Tipe number. Kita juga bisa menuliskan berapa nilai maksimal dan berapa nilai minimal yang bisa dimasukkan. Minimalnya 10, maksimalnya 25. Maka di sini yang hanya bisa dimasukkan dari angka 10 sampai angka 25. Selanjutnya kita buat lagi inputan dengan tipe file. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat lagi untuk alamat dengan tipe text area. Kemudian kita buat lagi dengan tipe select. Oke, sudah. Kemudian kita buat yang terakhir adalah tombol.
Oke, dan kita sudah membuat form sederhana mulai dari nama, paspor, jenis kelamin, sampai dengan pendidikan terakhir. Dan ini adalah kode-kode yang telah kita buat. Nah, jadi itu saja yang bisa saya tuliskan. Semoga bisa dimengerti. Apabila ada kekurangan dalam video ini mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.